Uni Eropa telah lama bergantung pada impor energi Rusia, untuk memenuhi kebutuhan energinya yang besar. Sebelum tahun 2022, gas Rusia masuk sekitar 40% dari impor gas alam Uni Eropa, yang menjadikannya mitra energi yang penting. Ketergantungan ini khususnya terlihat di negara-negara seperti Jerman, yang pada awal tahun 2022 mendapatkan 55% gasnya dari Rusia. Ketergantungan ini sebagian besar didorong oleh pertimbangan ekonomi dan stabilitas pasokan Rusia. Namun lanskap geopolitik berubah secara dramatis setelah invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina pada tahun 2022. Konflik berikutnya dan komitmen Uni Eropa untuk mendukung Ukraina mendorong evaluasi ulang hubungan energi dengan Rusia. Sanksi dijatuhkan, dan Uni Eropa berjanji untuk menghilangkan ketergantungannya pada bahan bakar fosil Rusia pada tahun 2027. Tujuan ambisius ini mengharuskan eksplorasi sumber energi alternatif untuk memastikan keamanan energi benua itu. Segera setelah pengurangan impor energi Rusia, Uni Eropa beralih ke Amerika Serikat sebagai alternatif utama. Ekspor gas alam cair Amerika Serikat ke Eropa melonjak, dengan lebih dari setengah ekspor LNG Amerika Serikat diarahkan ke pasar Eropa. Pergeseran ini difasilitasi oleh peningkatan kemampuan produksi LNG Amerika, dan kebutuhan mendesak Uni Eropa untuk mendiversifikasi sumber energinya. Namun iklim politik di Amerika Serikat memperkenalkan kepastian UNC baru. Pemilihan Presiden Donald Trump membawa pendekatan yang lebih isolasionis dan transaksional terhadap hubungan internasional. Pemerintah Donald Trump mengusulkan tarif pada berbagai impor, termasuk dari negara-negara Uni Eropa, dan menyarankan tarif potensial pada ekspor energi. Ketidakpastian ini menimbulkan kekhawatiran di Uni Eropa tentang keandalan Amerika Serikat sebagai mitra energi jangka panjang. Kemungkinan tarif pada ekspor LNG Amerika Serikat dapat menyebabkan peningkatan biaya energi untuk konsumen dan industri Eropa yang merusak kelangsungan ekonomi. Di tengah tantangan ini, Uni Eropa telah secara aktif mencari mitra energi alternatif yang dapat diandalkan. Stabilitas politik dan persyaratan ekonomi yang menguntungkan. Kanada telah muncul sebagai kandidat yang menjanjikan. Untuk memenuhi kriteria ini, Perjanjian Ekonomi dan Perdagangan Komprehensif yang dilaksanakan pada tahun 2017 telah memperkuat hubungan perdagangan antara Uni Eropa dan Kanada, yang mengarah pada peningkatan 60% dalam perdagangan bilateral. Kerangka kerja yang ada ini memberikan dasar yang kuat untuk memperluas kerjasama energi. Sumber daya alam Kanada yang melimpah, termasuk cadangan minyak dan gas alam yang signifikan, posisikannya dengan baik untuk memasok kebutuhan energi Uni Eropa. Selanjutnya, baik Kanada maupun Uni Eropa memiliki komitmen untuk menegakkan hukum internasional dan memiliki sejarah hubungan diplomatik yang stabil, yang menjadikan Kanada mitra yang menarik secara politik. Secara bersamaan, Kanada telah menilai kembali dinamika perdagangan energinya, terutama mengingat ketegangan baru-baru ini dengan Amerika Serikat. Usulan pemerintah Trump tentang tarif 25% atas barang Kanada termasuk pajak 10% atas impor minyak ke Amerika Serikat, telah mendorong Kanada untuk mempertimbangkan diversifikasi pasar ekspor energinya. Menteri Energi Jonathan Wilkinson telah menganjurkan aliansi energi dan mineral penting dengan Amerika Serikat untuk mengurangi ketegangan ini. Namun prospek perluasan ekspor energi ke Uni Eropa menawarkan Kanada kesempatan untuk mengurangi ketergantungan ekonominya pada pasar Amerika Serikat. Poros strategis ini tidak hanya sejalan dengan kepentingan ekonomi Kanada, tetapi juga mendukung tujuan Uni Eropa untuk mengamankan pasokan energi yang stabil dan terdiversifikasi. Sebagai respon terhadap dinamika geopolitik yang berkembang dan keharusan untuk mendiversifikasi sumber energi, Uni Eropa telah secara aktif meningkatkan hubungan dagangnya dengan Kanada. Landasan dari kemitraan yang diperkuat ini adalah Perjanjian Ekonomi dan Perdagangan yang komprehensif, yang diterapkan secara visual sejak 2017. CEDA secara signifikan memperkuat hubungan bilateral perdagangan, dengan perdagangan barang mencapai 53,3 miliar euro pada tahun 2020, dan 77 miliar euro pada tahun 2025.
menandai peningkatan 60% dari tingkat sebelumnya. Lonjakan perdagangan ini tidak hanya terlihat dalam angka agregat, tetapi juga di sektor-sektor tertentu, misalnya ekspor barang-barang dagangan Kanada ke Uni Eropa, meningkat dari 22,2 miliar pada tahun 2016, 32,5 miliar dolar pada tahun 2021, peningkatan sebesar 46,4% selama periode yang sama. Impor barang Kanada dari Uni Eropa naik sebesar 28,4%, mencapai 67,5 miliar dolar pada tahun 2021. Di tengah perkembangan ini, Kanada sedang menjajaki kelayakan mengekspor gas alam cair langsung ke Eropa. Perdana Menteri Justin Trudeau telah mengindikasikan bahwa membangun kasus bisnis yang layak sangat penting untuk ekspor tersebut, terutama karena negara-negara Eropa mencari alternatif dari sumber energi Rusia. Sebagai tanggapan atas meningkatnya ketegangan geopolitik dan keharusan untuk mendiversifikasi ekspor energinya, Kanada mempercepat upaya untuk mengurangi ketergantungannya pada pasar Amerika Serikat dengan memperluas hubungan perdagangan secara global. Secara historis Kanada sangat bergantung pada Amerika Serikat, dengan sekitar 80% ekspornya ditujukan untuk pasar Amerika Serikat. Ketergantungan ini khususnya terlihat di sektor energi, di mana pada tahun 2023, ekspor minyak mentah ke Amerika Serikat berjumlah sekitar 143 miliar dolar Amerika Serikat, yang merupakan 90% dari total ekspor minyak mentah Kanada. Pengenaan tarif baru oleh pemerintah Amerika Serikat telah mendorong Kanada untuk menilai kembali strategi perdagangannya. Pada bulan Februari tahun 2025, Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang mengenakan tarif pada barang-barang Kanada dengan alasan masalah keamanan nasional. Tindakan ini telah secara signifikan mempengaruhi daya saing Kanada di pasar Amerika Serikat, mengarah pada peningkatan harga untuk produk-produk Kanada dan potensi tantangan ekonomi di berbagai sektor. Sebagai tanggapan, Kanada telah mengintensifkan upaya untuk mendiversifikasi pasar ekspornya. Pemerintah menetapkan target pada tahun 2018 untuk meningkatkan ekspor non-Amerika Serikat sebesar 50% pada tahun 2025, dan berada di jalur yang tepat untuk memenuhi atau melampaui tujuan ini. Perjanjian perdagangan baru-baru ini dengan Indonesia dan Ekuador menunjukkan komitmen Kanada untuk memperluas bidang perdagangan globalnya. Selain memperkuat hubungan dengan Uni Eropa, Kanada secara aktif mengejar peluang perdagangan energi di Asia, khususnya dengan China dan Jepang. Penyelesaian transperluasan jaringan pipa pegunungan atau TMX telah memfasilitasi peningkatan ekspor minyak mentah ke pasar Asia. Pada bulan Oktober tahun 2024, ekspor minyak mentah Kanada ke China mencapai sekitar 240.000 barel per hari, dengan rata-rata 150.000 barel per hari antara bulan Juni dan Oktober tahun 2024. Lonjakan ini dikaitkan dengan permintaan Cina akan sumber energi yang beragam, dan keunggulan kompetitif dari waktu pengiriman yang lebih singkat dari pantai Pasifik Kanada.